Suara Wong Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur, jumpa kembali dengan saya Cak Yudi, masih di channel Cak Yudi TV dan masih di acara Suara Wong Desa. Wong Desa yang punya suara, walaupun suaranya cempreng, walaupun suaranya sumbang, tapi ya minimal ikut bersuara, ya, menyampaikan undang-undang di hati. Para sedulur, beberapa hari ini ya saya kerja dari Grogol ke Pulau Kadung itu ke Kampung Melayu itu lewat depan gedung KPU. Kadang saya juga lewat depan gedung Bawaslu. Isinya demo lur. Dan jujur ya, demo itu bikin macet menurut saya ya. Dan ya bukan cuma menurut saya kan naik busway ya lur ya. Di dalam busway itu semuanya ngomong begitu. Orang kalah kok marah. Ada jalurnya gitu loh. Semua itu ada jalurnya. Kan sudah jelas, undang-undang sudah ada ya. Dan ini pun nanti kalau nunggu perhitungan sudah selesai baru kita tahu yang menang siapa, yang kalah siapa. Sekarang ini kan masih hitungan sementara, quick count itu kan hitungan sementara. Yang aslinya kan yang real count itu kan yang asli itu loh. Mereka selalu mengatakan apa? Hitungan cepat quick count ini bermasalah. Wah, tidak akurat. Wah, pokoknya yang jelek-jelek. Tapi mereka percaya gitu loh. Kalau dia urutan berapa ini kan ya aneh, bin nyeleneh gitu loh. Di sisi lain mengatakan bahwa hitungan cepat ini nggak akurat lah, jangan percayalah. Tapi kok dia demo gitu loh, tidak terima kekalahan. Nah, KPU aja belum mengumumkan siapa yang menang, sudah demo mengatakan curang, pemilihan paling buruk, pemilihan umum paling belgedes. Yang faktanya ya, fakta waktu coblosan saya pulang itu di tempat saya 02 menang telak. Kemudian saya kan ya iseng-iseng sore kan keliling toh di kampung-kampung tetangga, kampung sana saya kan keliling. Itu semua dimenangkan 02. Saya punya saudara di Batam, saya telepon di sana bagaimana, 02. Saya punya saudara di Sumatera Barat, di Padang, saya telepon bagaimana di tempatmu, 02. Saya punya saudara di Kediri, saya telepon juga, ngomongnya di sana 02 hampir rata-rata. Bahkan saudara saya itu juga keliling-keliling juga seperti saya itu 02 semua. Saya juga punya saudara di Kalimantan, saya telepon bagaimana di sana, 02. Saya juga punya saudara di Cilacap, saya telepon juga malamnya itu kemana, 02. Dia pun sama seperti saya keliling-keliling juga, semuanya itu 02. Ya kan jelas itu loh. Dikatakan curang, ini sebuah walah curang-curang duasmu petak curang. Yang paling yang paling sebel itu ya para penjaga TPS itu, dia kerjanya sampai lelah, sampai ada yang meninggal. Nah, kok dikatakan hasil suaranya itu curang. Kalau curang kan di situ di TPS itu kan pasti ada saksi, ada pengawas, ada yang melotot di situ, gitu loh. Dan kalau ada kecurangan kan ada jalurnya, lewat MK, lewat Bawaslu dulu, nanti lewat MK kan bisa. Enggak, duwe mau dijualan, bikin macet lor. Walaupun demo itu boleh, tapi jangan mengganggu orang mau kerja.
jalan sampai dialihkan, yang bisa ada cuma busway doang, yang lain nggak bisa diputar-putar kemana-mana. Padahal kalau untuk wilayah Jakarta itu kalau sekali perbodan diputar itu sudah jauh muternya. Terus kemudian tadi saya melihat ada ibu-ibu bawa bakul, bawa piring, bawa apa itu ya, demo tentang beras mahal. Nah, beras mahal kok demonya di Bawaslu, ini masuk akal apa enggak gitu loh. Dan saya melihat ibu-ibu ini ibu-ibu bukan orang miskin. Dari kacamatanya, kacamata hitam-hitam itu ya mahal. Terus dari sepatunya saya melihat itu didesain gitu loh. Mereka membawa tulisan, ada yang saya baca itu, kami tidak bisa lagi beli beras katanya. Ya kita ya yang di dalam busway itu pada tertawa gitu loh, mertawakan ibu-ibu itu. Tampangnya itu orang kaya. Dia memakai baju-baju yang kayak apa orang desa gitu, tapi tetap dari kacamatanya, dari sepatunya tuh nggak ganti mereka, ya longornya di situ. Dia mengaku tidak bisa beli beras, tapi lipstiknya tebal, belum skincare-nya, belum buat moles mukanya, buat apa itu ya, kukunya juga pada merah-merah dan coklat. Nah, itu kok bisa ngomong nggak bisa beli beras, sementara untuk beli alat kecantikan mampu. Ini kan sudah gak masuk akal gitu loh. Betul, beras mahal, betul, sudah dijelaskan di seluruh negara, bukan cuma Indonesia, di Thailand, Filipina, bahkan India pun semua beras naik. Kenapa? Gara-gara ada kemarin perubahan cuaca yang namanya El Nino. Kemarin itu panas ya, nggak karu-karuan, sampai di India apa di mana itu ya, aspal tuh sampai diinjak tuh kaki lengket, sendal lengket itu. Akhirnya apa? Pertanian itu kering, gagal panen. Habis itu turun hujan, hujannya deras sekali. Habis tanam, dia sudah mulai tumbuh, itu kerendam air, akhirnya mati juga. Jadi dua periode ya, harusnya 2 kali panen jadi nggak jadi gara-gara ada bencana alam lah ya, bisa dikatakan ya, perubahan cuaca itu, El Nino itu. Akhirnya apa? Beras berkurang, bahkan sudah mau impor ke Thailand apa kemana itu. Thailand sudah tidak mengeluarkan untuk ekspor, untuk kebutuhan negaranya sendiri. Lah begini kok dilarang impor, dikritik habis-habisan, kata impor beras begini. Kalau kebutuhan beras di Indonesia, di dalam negeri ini kurang, harus impor. Biar apa? Untuk menekan harga. Kalau nggak begitu nanti beras bisa 100.000 sekilo, mati semua nanti. Jadi keputusan impor itu sebenarnya sesuatu yang sudah kepepet lah ya. Misalkan gagal panen terus di mana-mana, akhirnya apa? Per tahunnya kan pemerintah kan tahu pengeluaran beras itu dalam per tahun tuh sekian juta ton misalkan. Stoknya kurang, untuk memenuhi kebutuhan itu kan harus impor gitu loh. Ya selain memang kita sedang meningkatkan, sedang membuat waduk di mana-mana ya. Pak Jokowi itu meresmikan waduk itu berapa tempat, 10 tempat aja. Untuk apa? Pertanian. Karena kalau kita berbicara soal pertanian, yang utama, yang pertama itu adalah air. Bukannya bibit yang bagus atau enggak, air pertama, baru yang lain. Makanya Pak Jokowi membuat waduk banyak di seluruh Indonesia. Untuk apa? Untuk memakmurkan para petani. Nah, sebelum petani ini bisa mandiri, selama stok beras di Indonesia ini belum cukup, makanya per tahunnya misalkan kurang berapa puluh ton,
apa ratus ton, imporlah untuk mencukupi itu. Ini dalam rangka apa? Untuk mencukupi pangan gitu loh. Tapi ini diprotes, nggak boleh katanya impor. Nah bagaimana gitu loh? Dia pikir ngurusin negara tuh enak bagaimana gitu kan? Heran saya juga. Terus tuh lor, itu ya lor, keluh kesah saya setiap kali berangkat kerja selalu macet gara-gara demo. Dan menurut saya nggak ada gunanya gitu loh. Demo ibu-ibu ke Bawaslu bawa apa alat-alat dapur dipukul danteng-danteng, alah menurut saya itu nggak ada gunanya gitu loh. Buat apa gitu? Kalau ada di kita mahasiswa itu memang ya mereka satu anak muda, yang kedua memang demo itu boleh kan gitu. Ini menurut saya masih nggak apa-apa, yang penting jangan bikin macet kan gitu. Ini sudah alah nggak ada gunanya lah menurut saya mah. Apa gunanya begitu? Nah demo beras mahal kok depan Bawaslu, kan nggak masuk akal. Kalau beras mahal itu ya di depan Kementerian Pertanian, di mana nyari tempatnya kan gitu. Pengen matching aja itu Bu, nggak ada gunanya lah menurut saya mah. Oke para sedulur, mudah-mudahan bisa sedikit kita bisa berpikir bahwa impor itu perlu dalam keadaan terpepet ya. Jadi jangan selalu menyalahkan gitu. Ya cobalah kita untuk berpikir dengan jernih. Jadi enak gitu loh. Enggak selalu menyalahkan pemerintah selalu salah, selalu gini, selalu begini. Pak Jokowi salah, Pak Jokowi suruh mundur, Pak Jokowi mau dimajukan, mau dilengserkan. Anda yang ngomong begitu tuh sudah berbuat apa buat negara? Saya mau tanya, apa yang sudah Anda perbuat buat negara ini? Sementara Pak Jokowi itu semua yang dilakukan Pak Jokowi itu untuk untuk kedepannya kita, untuk masa depan generasi kita. Jalan tol sudah tembus Pulau Jawa dari Merak sampai Banyuwangi. Pulau Sumatera pun dari Lampung sudah mulai nyambung sampai Medan. Untuk apa? Kemajuan sebuah daerah, sebuah desa saja ya, nggak usah yang lebar. Itu kalau jalannya bagus, hasil pertaniannya pun akan terjual dengan mudah, akan meningkat harganya. Kuncinya satu jalan. Itu makanya Pak Jokowi nembus jalan itu karena apa? Untuk itu. Contoh di Papua, daerah satu ke daerah satu tuh ada jurang, ada sungai lebar, ada apa, tidak bisa dilalui lewat jalan, sehingga harus memakai pesawat. Susi Air itu yang terjadi apa? Semen satu sak bisa hampir 1 juta. Kenapa? Naik pesawat. Nah dengan perjuangan Pak Jokowi dan tentunya tim ya, semua sama kementerian, itu membuat jalan sekarang ditembus, bikin jalan baru. Akhirnya apa? Ya harga-harga itu bisa seimbang gitu loh. Ya walaupun nggak sama persis dengan Pulau Jawa, minimal gitu tuh nggak begitu mahal sekali. Kenapa? Bisa dilewati oleh mobil, oleh motor. Tuh. Kemudian waduk untuk persiapan air pertanian, untuk kemakmuran nanti masa depan anak cucu kita sudah dipikirkan oleh Pak Jokowi. Anda yang ingin menurunkan Pak Jokowi, apa sekali lagi yang sudah Anda perbuat untuk negeri ini? Apakah sudah melebihi Pak Jokowi? Bill Gates? Nggak mungkin. Pak Jokowi itu diakui dunia, presiden terbaik, presiden tercepat bangun negaranya. Itu sudah diakui, bahkan dia sudah dibuatkan patung lilin di museum dunia sebagai presiden
tercepat bangun negaranya. Seluruh dunia mengakui barometer kita itu dunia. Seluruh presiden-presiden di dunia, bahkan presiden Amerika, presiden manapun tuh hormat dengan Pak Jokowi. Kok rakyatnya sendiri malah demo mau nurunin, Masya Allah. Aduh. Hanya karena beda pilihan, hanya pilihannya kalah, marah. Sekali lagi bahwa barometer kita tuh dunia. Dunia mengatakan bagus. Dunia itu orang-orang cerdas. Nah, orang SDM rendah sampah begitu kok. Berbuat apa-apa enggak untuk negara. Ujuk-ujuk turunin Jokowi. Allahu Akbar. Otaknya pada didengkul itu kayaknya orang-orang itu. Oke, para sedulur, mohon maaf bagi yang tersinggung. Aduh. Ini saya ketupat nyamuk ini. Oke, para sedulur, mungkin sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Lain waktu kita sambung kembali dengan cerita-cerita yang berbeda, dengan curhatan-curhatan yang berbeda. Sekian dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment and subscribe channel Kakudi TV. Terima kasih.